Ustaz Taki Malik, Masya Allah. Ada nih, dulu aku pernah dikasih tahu ada ulama besar di Subhanallah. di Arab bilang kayak gini. Boleh dibawa pulang, Riz. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syamalihim. Iblis itu tuh bakal ngoda kita dari atas kepala. Aduh Ustaz, jadi pengen pakai tanah panjang. Masa kita kajian begini. Dia enggak akan rela. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Enggak, gua enggak nyangka loh kayak gini loh sebenarnya. Gue juga nggak nyangka tuh kayak gini. Oh, deh lo. Gua nyangka lo. Assalamualaikum teman-teman, maaf di video kali ini gue nggak sempat opening karena pas video ini dibuat tidak direncanakan sebelumnya. Oke, nggak usah lama-lama, selamat menonton. Aye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 Ini mana Ustaz, ini kumpul mudah-mudahan pemuda-pemuda yang bisa menginfluence lah. Amin. Mudah-mudahan bawa dampak baik. Ini salah satu dakwah juga buat kita Ustaz. Siap. Ya Ustaz, kita duduk dulu Ustaz. Tapi hati-hati Ustaz, jangan dekat ya. Baru masuk udah hilang hafalan. Baru masuk udah hilang hafalan. Tapi Ustaz, memang tersedia yang dekat dia aja nih Ustaz, bahaya. Ayo Ustaz. Ini Ustaz Taki Malik, Masya Allah, luar biasa, dan beliau punya bisnis Sunfront, yaitu juga mementingkan ekonomi umat. Mudah-mudahan doain nanti dengan kita saling memikirkan, kita bisa dapat ide-ide yang bagus untuk Amin, umat. amin. Amin. Ayo Ustaz, duduk Ustaz. Saya di mana nih? Apa ya? Memang orangnya bergaul sih. Jadi luar biasa. Di balik ketampanannya dia juga salah satu laki-laki maco. Wow. Pernah ditolak cewek gara-gara Bilar atau Aris? Nggak bisa jawab dia Bilar. Jawab dong. Belum bisa. Gue shaking. Harus isi koror dulu ya? Iya. Istighfar Ustaz. Enggak. Salah ya? Salah ngomong gua. Ini serius. Gua diceramain. Bilar atau Aris? Bang Putra. Aku tekan terus ini, Bilar atau Aris? Aku tekan terus Bang. Ini kebutuhan konten loh. Bilar atau Aris? Siapa ya? Umur lu berapa? 25. Dulu umur lu? Mana ada lo 25 lo, mudah-mudahin lo. Lu berapa? 26 dia. 26 lu berapa? 27 tuh ini. 27. Tua banget. Sama lu aja deh. Pengalaman lu lebih banyak. Berarti Bilar atau Aris? Haris berarti lebih Betul, Aris. Aris, boleh dibawa pulang, Aris. Pertanyaannya saat melihat sudut pandang Ustadz lah, kacamata Ustadz. Rizky Bilar atau Ken? Mak siapa? Apa nih? Yang mungkin masih bisa ya Aku bisa jawab. berubah. Nah, masa lebih baik di mana timbangannya? Ada nih, dulu aku pernah dikasih tahu ada ulama besar di Subhanallah. Arab bilang Ya. kayak gini. Ada orang homo sama orang normal. Tapi ketika orang homo ini nggak bisa berjinah karena dia homo, jadi kayak karena gue nggak ada sama perempuan, jadi gue nggak jinah-jinah nih. Sama laki nggak laku, tapi dia laku nih. Dia normal tapi dia mulu sama perempuan. Ah, lu yang masuk neraka. Ngerti nggak lu? Ngerti. Karena gue jadi suci, gue nahan. Berarti lo harus niru dia, Riz. Lo harus Lu homo juga. Masuk neraka lu semua. Ngerti gak Bang Putra? Ngerti lah. Enggak kan dia nanya, kalau misalnya ngerti kan dia bakal jelasin lebih ini lagi. Tapi masuk sih, maksudnya penyampaiannya benar. Tapi nggak tahu ya ini bener apa enggak. Nah, case-nya ini berbeda mungkin. Jangan diiyakan. Si homo ini mungkin dia memang nggak melakukan, tapi beda dengan orang yang melakukan. Jadi homo nih, Iya. tapi dia memang melakukan dengan laki-laki nih ceritanya. Itu yang lebih dilaknat sama Allah. Iya, kalau yang aktif homonya misal dapat dia lagi. Aktif. Iya, ada yang reaktif. kalau misal dia beneran ngelakuin terus homoan, Karena orang ya tersebut dia udah jauh ngelakuin, lebih Ustaz. laknat. Karena orang tersebut udah ngelakuin ya. Jadi kalau orang udah ngelakuin itu ya maksudnya udah termasuk orang yang Tapi kalau karena dia nggak suka sama cewek, dia nggak ngelakuin, dia suci dibanding sama lo. Dibanding sama lu kalau lu. Jangan lu yang melakukan sama perempuan ya. Konteksnya berzina lo nggak menikah. Ya tapi mungkin aja kan walaupun kakak nggak ngelakuin, kakak nafsu ngeliat cowok. Ya kan dia nggak bisa ngelakuin, gua nggak suka nih. Pengen sama cowok takut, ngerti nggak? Oh, Dia ini iya. ada keimanannya. Ngerti nggak? Tapi dia suka sama cowok. Iya dia suka sama cowok. Berarti lu kok Kenapa jadi gue yang nggak ngerti hidup lu. Gue siram kopi lengket muka. Nah Ustadz, kalau yang di dalam Islam, misal kita dapat suami fetish tuh gimana tuh? Istrinya kayak gue menderita banget, suami gue fetish tuh gimana tuh?
Fetish gimana sih? Ya fetish tuh ada demen sama kakinya, diikat-ikat, digebukin. Fantasi. BDSM nggak sih? Iya. Itu BDSM nggak sih? Arah ke sana tuh belum kepikiran. Yang gak usah gitu. perlu nikah lah kan ada ilmunya. Iya. Benar, cuman gue takut bahas ya masalah-masalah kayak gini kan masalah hukum kan. Iya. Dan ini sebenarnya harus ditanya kepada orang yang ahli Yang dalam lebih ahli hukum lagi. fikih sebenarnya. Bagus nih, dia nggak jawab karena dia nggak tahu ilmunya. Keren. Dia Gue tahu, nggak- cuman takutnya nggak detail, takut dan salah-salah gitu loh. Kalau Sebenarnya- kayak jadi itu gini, tadi ya. dalam fikih nikah pun dibahas tentang bagaimana cara berhubungan suami istri. Di situ dibahas sebetulnya. Nah kebanyakan orang-orang mungkin nggak tahu. Tapi gue nggak paham juga ya, maksudnya fantasinya tuh bagaimana bentuknya gitu loh. Kalau yang kayak ya kan kalau istri ini harus nurutin suami kan. Sedangkan suaminya punya fetish, dia nggak bisa kalau nggak mukulin dia dulu atau nggak kalau nggak diikat dulu Oh nyiksa gitu. atau Ya? nggak mesti nyiksa, kadang-kadang aneh aja. Gitu gimana? Kayaknya harus dibawa ke psikiater deh orangnya. Iya kan? Wallahu alam sih. Walau alam ya, harus tanya yang lebih ahli nggak sih? Harus tanya lebih ahli aja. Bagus. Kalau nggak tahu jangan jawab. Salah-salah ngomong bahaya ntar. Pasti bahaya. Kayak kita ngomong yang tadi tuh yang ulama besar kan kita bilang tapi jangan diiyakan karena sumbernya nggak jelas, gua nggak tahu. Tapi tetap kedudukan orang yang kayak gitu lebih Iya, parah pasti. orang yang homo. Iya pastilah. Tapi kalau nggak ngelakuin jatuhnya jadi suci, beneran nggak sih? Enggak juga, karena kan itu kan sebenarnya pikiran hati. Ya cuman itu kan cuman katanya doang kan. Ada yang bahas gitu. Nah, mikir loh. Tapi misalnya nih ya, ada orang homo nih, Nah. dia belum pernah ngelakuin. Suatu saat dia pengen ngelakuin nih, baru niat nih ceritanya. Tapi ternyata dia masih ada iman, nggak jadi. Niat dia itu belum tercatat sebagai dosa, Iya. gitu. Jadi Allah tuh maha adilnya, Allah tuh kalau kita pengen melakukan amal kebaikan, kita baru niat, Udah dicatat. udah dicatat. Tapi sebaliknya. Tapi kalau misalnya kita mau melakukan amal buruk, baru niat, terus nggak jadi, Itu nggak nggak berdosa, bahkan bisa menjadi pahala. Tuh, dulu niat sama gue. Oh berarti kalau niat nggak jadi bisa jadi pahala. Iya. Gua mau niat pakai kenu. Nggak jadi deh. Ya nggak kayak gitu juga. Lu Kan nggak itu jadi kan dari tarik jadi. Kalau nggak jadi, gue jadiin. Nah, lu tetap nggak dosa berarti. makanya niat-niat yang baik-baik itu Canda ya, canda di ini ya. aja di apa di Dari bebek dilakuin. dilakuin aja. Kan kalau udah banget gimana? Nikah makanya. Enggak kalau misalnya nggak mungkin dong tiba-tiba orang banget tiba-tiba langsung ijab kabul. Enggak logis dong, ngomong Iya, logis logis aja. aja. Iya, logis. Tiba-tiba udah. Gitu gimana, Tat? Enggak, logika. Orang yang tidak mengiyakan perkataan gua, maka bagi gua berarti hormon lo nggak tinggi. Tapi itu benar. Ngerti nggak? Iya. Berarti hormon lo di bawah Ya, rata-rata. makanya tadi kan untuk Paham, gua ngerti. Orang yang ketawa mengiyakan berarti lo pernah banget. ya, untuk Ngerti nggak? untuk menetralisir makanya kan puasa dianjurin kan Estad ya tadi. Gini cara kita kan punya ya kita bisa menghindari itu dengan wudu misalnya. Itu membuat meredakan tadi karena kan ketika kita lagi kayak gitu tuh itu ceritanya nih setan lagi pada senang-senang banget tuh. Ayo gitu-gitu. Jadi kalau kita buka surah Al-A'raf, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syamalihim wa lan tajidu akhirahum syakirin." Kalau nggak salah. Jadi di ayat itu tuh Allah ngejelasin iblis itu tuh bakal nggoda kita dari atas kepala, kanan kita, kiri kita, bawah kita, depan belakang. Jadi nggak rela jadi lu masuk surga. nggak akan rela karena dulu ketika iblis diturunkan dari surga juga sama Nabi Adam waktu itu dia bersumpah akan menjerumuskan anak Adam seluruhnya buat masuk neraka. Aduh, Ustaz. Ya. Jadi pengen pakai celana panjang. Masa kita kajian begini. Dia nggak akan rela. Enggak, kita kan lagi nyantai-nyantai aja. Iya. Tapi ada jawaban deh itu buat itu. Apa? Sebenarnya kalau misalnya dibilang banget berarti lo kurang menjaga mata lo. Betul. Menjaga pendengaran lo. Atau mungkin karena kitanya juga mencari-cari padahal sebetulnya Iya. dengan banyak kita aktivitas yang lain kita nggak bakal kayak gitu Kan sebetulnya. dari ngeliat aja udah haram. Kenapa ngeliat Makanya diharam? Karena habis sebenarnya itu tahap selanjutnya. Faktor digital ini juga sosmed juga berpengaruh loh. Lo ngapain ngupload telanjang bulat? Iya. Nggak pakai baju. Apabila ada perempuan yang panik lo. Tat, kalau gitu gimana ya kamu Tat, kalau dia ngupload foto shirtless terus banyak yang nafsu gimana? Saya udah naruh di slide terakhir loh, Ustaz. Lo kira orang nggak? Gimana Tat? Balik ke niat awal. Niat awal. Jadi kalau niat kita pengen dilihat sama orang, terus membuat misalnya orang lain nih jadi kan kita kalau mau memposting sesuatu pasti bakal mikir manfaat mudorotnya apa nih kira-kira.
kita bakal mikir kayak gitu. Kalau saya sih kayak gitu, karena efek kedepannya kan kita nggak tahu. Ya, Ustaz, sama yang betul. seperti yang disampaikan sama Keanu tuh betul loh. Ada mungkin perempuan gagal melihat foto kita yang memperlihatkan aurat kita, misalnya dia timbul syahwatnya. Yang berdosa siapa? Yang nge-share. Keanu, dia Kok ceritain. Kayak gitu sebenarnya sih. Itu kan nutup auratnya segini Ustaz, tapi dia foto shirtless. Tapi nutupin Mata ini Iya, pusar. besar. Nggak masalah sih. Nggak masalah kan? Nggak Itu nggak masalah. Kan aurat laki-laki itu kan dari pusar sampai ke lutut. Tapi kalau segini aja Gua nafsu nggak gimana tahu? Gue segini. berarti sebenarnya itu nggak masalah Tapi Ustaz. kalau bisa ya buat Iya. menginspirasi orang hidup sehat gitu-gitu. bisa. Allah Lihat, sehat. lihat. Percaya kali Masalah gua sih. Rizky bilang inspirasi sehat. Ayat ini ya, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Jadi perumpamaan orang yang bersedekah nih, yang menginfakkan harta di jalan Allah atau kita mengikhlaskan orang lain. Nah, Allah tuh bakal memberi ganjaran setiap apa yang kita beri itu ibarat kita tuh nanam sebuah biji. Biji itu tumbuh 100 tangkai. 100 tangkai tadi tumbuh 7 ranting. Dan setiap ranting yang tumbuh tadi tumbuh lagi 100 tangkai. Jadi ibaratnya pahala orang yang bersedekah tuh banyak banget. Gila. Bahkan Gila. ditambahin lagi sama Allah, nggak cukup cuma sampai situ. Itu kan logikanya, hitung-hitungannya nih. Tapi ditambahin lagi, wallahu yudha'ifu liman yasha. Kalau Allah berkehendak menambahkan, melipat gandakan, Allah bisa aja kata Allah. Karena Allah kuasa, makhluk Tak kuasa. Tak kuasa. Gitu. dunia sementara akhirat. Selamat. La Subhanallah. ilaha Illallah. takbir. Itu arti ikhlas apa sih, Tat? Ikhlas itu nggak bisa didefinisikan. Artinya Makanya aku tuh nggak pernah tahu gue udah ikhlas apa belum sih. Karena saya nggak tahu arti ikhlas. Setan. Itu kan nggak ikhlas ketika nanya kayak gitu. iya. Oh, jadi gitu nggak jadi ikhlas. kalau sudah ikhlas udah biarin aja. Aku tuh luar belajar dari Habib, tapi dia langsung aku amalin. Kalau yang kayak gitu ustaz setan sama kayak aku ria nggak sih udah itu setan. Contoh ya, ria. Wah, asik nih. Ini kan banyak nih ceritanya. Satu konten tentang kebaikan kan. Jadi contohnya misalnya gini, kita pengen melakukan suatu amal kebaikan. Contoh, hal yang kecil sebetulnya. Kita datang ke masjid, ya kan? Terus kita memilih sop pertama di belakang imam. Kan niatnya baik nih, pengen dapat sop pertama di belakang imam nih ceritanya. Dalam hati tiba-tiba ada bisikan setan. Jadi setan itu yuwaswisu fi sudurin nas. Kalau di surat An-Nas itu, dia akan membisiki manusia bagaimanapun caranya. Dengan cara apa? Yang tadinya seakan-akan baik menjadi buruk, yang buruk menjadi baik. Contohnya, kalau gua di depan gua takut dibilang ria nih. Akhirnya dia mundur. Set. Pas dia mundur, kalau gua mundur pasti gua dibilang tawadu. Paham nggak maksudnya? 2 kali boleh ya. Iya. Tawadu apa? 2 kali kena. Tawadu itu ya. Jadi rendah merasa hati. merendah hati gitu loh. Oh, kalau gua sop depan gua dibilang ria ntar nih. Gua bilang aja lah biar gua dibilangnya tawadu. Padahal itu ria yang sebetulnya. Iya, benar. Jadi jangan sampai setan menang dengan niat kita yang baik tadi. Nah, Ustaz, kalau misalnya kita udah tahu nih, kayak kita misalnya kita udah tahu nih ilmunya, pas kita pas udah kayak gitu, orang pasti ngeliat gue tahu tuh, astagfirullahaladzim gue ria, itu Pintar, gimana? astagfirullahaladzim. langsung Itu beristighfar. Terus kita sadar, Istighfar. astagfirullahaladzim gue ria. Pintar ya kayak anu ya. Habis itu kita harus gimana? Bener. Itu Udah, caranya kayak langsung gitu. hilang. Iya, istighfar caranya aja udah. istighfar. Alhamdulillah, gampang banget ya Islam ya. Iya. Segampang itu sebetulnya. Langsung istighfar. Berarti itulah kadar keimanan kita sama kayak gitu. Tapi Aris udah kelar maksiat dulu baru istighfar. Astagfirullahaladzim, udah keluar Nah, dari itu tadi. aku nggak berani. Itu nggak apa-apa. Astagfirullah juga. Itu nggak apa-apa. Daripada nggak sama Jangan saya. cekam gue. Jangan nih, Allah nih cinta banget sama orang yang pendosa tapi berobat. Betul. Apa ya? Dia tobat tiap hari dia nih, besok tobat ya Allah. Iya, Tapi Pak. bener, Iya, Pak. daripada orang yang ibadah tiba-tiba ketemu dia langsung hilang. Bener nggak? Ya Pak, tobat maksiat juga. Nah, justru ada cerita lagi orang yang pendosa tapi tobat tiap hari dia masuk surga. Kenapa? Karena pas dia mati dia pas bertobat. Karena dia tiap hari ngulangin. Tapi menjelang mati dia tobat. Dia Intinya dapat pas tobatnya. amalan yang paling baik itu kita selalu bertaubat. Maksudnya taubat itu kita lakukan setiap malam. Istighfar itu. Kalau punya tobatan nasuha gimana Ustaz? Kalau dia belum benar-benar. Taubat nasuha itu kan sebetulnya taubat yang betul-betul kita janji nggak akan mengulangin seperti yang kemarin lagi gitu loh. Dan itu hidayah yang sangat mahal sebetulnya ketika Allah berikan. Semua orang bisa dapat. Tapi hidayah itu nggak perlu kita tunggu juga, seharusnya kita datang. Karena gini, hidayah itu kadang beneran. Mm-mm. Pura-pura hidayah aja. Nanti bisa beneran ya. Lama-lama itu bakal menghijabi Baik, diri lo. Iya. Baik. Luar biasa kan ya. Gue ngomong kayak Dalam gitu. ilmunya. Keluar asli. Keanu nih sebenarnya. Enggak, gue nggak nyangka loh kayak gini loh sebenarnya. Gue juga gak nyangka tat gue kayak gini. Oh, dia lo.
nyongkol. Enggak, sebenarnya kan beda jauh banget kan sama Ya makanya aku mau dia jadi brand ambassador aku ya karena aku udah ngobrol sama. Wah, ini Kita udah ngobrol di kamar berdua. Enggak, kalau yang Sampai yang maksudnya terjadi, yang Kak. gua kenal si Keanu tuh di dunia apa media sosial tuh kan lucunya, komedinya gitu. Tapi ternyata Sisi lainnya sisi lainnya lebih Jadi kayak gitu dong, Ustaz. Astagfirullahaladzim, sambil jali. Awal-awal Bang Putra aja tuh takut ketemu Keanu. Serius? Takutnya gue dihujat, gue menerima gitu. Tapi begitu kenal kan akhirnya kan Iya bener. ada sisi baiknya Keanu. Makanya kita nggak gitu bisa- ya. Ada sisi baik walaupun cuma secuil ya. Iya. Macul. Makanya kita nggak bisa ngejudge orang dari luar. Iya, aku banyak belajar sih dari dia nih. Doanya Allahumma innallaha Allahumma inallah yuhibbut tawwabin ayuhibbu tawabin wa yuhibbul wa yuhibbul mutatahhirin. mutatohirin. Mantap. Coba ulangin. Coba ulang. Contoh inspirasi buat orang luar sana dan pahalanya insya Allah buat kita juga, amin. Amin. Oke, alhamdulillah teman-teman, berakhir juga agenda kita hari ini. Agenda yang sebetulnya nggak direncanakan sama sekali karena Bang Putra itu mengundang kita tadi malam dan ketemu sama teman-teman yang luar biasa. Akhirnya terus sama Rizky Bilar, Keanu juga, Aris juga, terus ada Bang Mael juga. Banyak banget tadi yang senang banget hari ini tuh kayak hari spesial karena lagi pada ngumpul semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi silaturahim yang luar biasa ke depannya dan tentunya kegiatan-kegiatan kita tadi ya itu semoga menjadi kegiatan yang positif dan diikutin banyak orang, inspirasi banyak orang di luar sana insyaallah ya. Dan tadi juga kalau ada ngobrol-ngobrol mungkin yang kurang berkenan, mohon maaf teman-teman. Itu candaan-candaannya biasa anak-anak kalau lagi pada ngumpul. Ya udah kalau gitu aja teman-teman, jangan lupa di like, comment, subscribe dan mudah-mudahan kita bisa nanti ke depan kita bikin podcast ya insyaallah ya. Kita bikin podcast, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing sama orang-orang yang berpengaruh atau selebgram yang ada nilai positifnya ke depannya. Thank you dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.